Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih menyambung video yang kemarin tentang kebangkitan muslimin pribumi Nusantara yang sudah punya nyali, punya keberanian untuk mengkritik Ba'alwi. Bukan hanya mengkritik tapi menggebrak, dan otomatis sekaligus dengan para mukibinnya, dengan para pendukung Ba'alwi sebagai sebuah konsekuensi, karena mereka adalah penjaganya, bodyguardnya, pelindung daripada Ba'alwi itu sendiri. Jadi ketika kita mengotak-ngatik Ba'alwi, ketika kita menyenggol Habib, maka otomatis harus berurusan dengan mukibinnya, dengan muhibbinnya, dengan pengawalnya, dengan pendukungnya, dengan orang-orang yang selalu cinta buta kepada mereka. Ini sangat sulit untuk dielakkan, sangat sulit dihindari. Padahal sebenarnya ini harus dihindari. Kenapa? Karena mukibin itu orang-orang kita juga, orang-orang asli pribumi Nusantara. Tidak ada Yaman-Yamannya, tidak ada Arab-Arabnya. Tetapi berhubung mereka itu otaknya masih tercuci, masih terdoktrin oleh habaib Ba'alwi, maka jati dirinya hilang, Nusantaranya hilang, menganggap saudara kita yang mengotak-ngatik tuannya itulah sebagai musuh. Ini kasihan juga ini. Tadi lewat di beranda ada lagu Tak Tega dari Om Toto. Nanti kapan-kapan kita nyanyikan. Tak tahan ku melihat mereka hidup dalam penderitaan. Ya, begitulah kira-kira. Kita melihat mukibin itu ya kasihan. Hilang sudah jati dirinya, hilang sudah kebanggaan sebagai muslimin pribumi Nusantaranya. Hilang sudah kebebasannya untuk beragama ini, digantikan dengan ketaatan, kepatuhan, ketakutan kepada kualat dan lain sebagainya. Bahkan ya harus siap sedia untuk diapain saja, termasuk diminta jiwa dan raganya. Jiwa itu ya berkorban nyawa, siap mati, berani mati demi membela habaib Ba'alwi, dan raganya ya hartanya, badannya, tenaganya, pikirannya, duitnya, semua dikorbankan. Masya Allah. Dan yang kita kasihankan itu adalah yang mereka bela ini bukan cucu Nabi setelah dicek dengan berbagai alat loh. Alat modern, alat standar, dalil dan lain sebagainya tidak valid, tidak terbukti keturunan Nabi, dan mereka pun tidak bisa membuktikannya dengan alat-alat yang valid sebagai keturunan Nabi. Itu yang kita kasihankan. Tetapi karena doktrin dari habaib Ba'alwi itu percaya saja, taklid saja, ikuti saja yang sudah dulu-dulu, ya mau gimana lagi, hanya kepada Allah lah kita meminta supaya mereka dibukakan hatinya, dibukakan tabir kepalsuannya. Ternyata hatimu buta, buta karena tabir kepalsuan. Habib palsu dibela-bela. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka konsekuensi tadi itu berhadapan dengan mukibin bangsa sendiri, saudara sendiri, ya sulit dielakkan. Dan itu kita hindari sebenarnya. Jadi sebaiknya sih berurusan dengan habaib Ba'alwi saja, berdebat dengan habaib Ba'alwi saja.
Cuman ketika mukibinnya ini galak-galak, ya kita harus jelaskan dengan kesedihan kita, dengan keprihatinan kita, dengan rasa persaudaraan kita, kita jelaskan. Kalau ngajak perang, ngajak ribut, ya kita tolak. Karena bangsa sendiri, saudara sendiri, buat apa? Yang tertawa-tawa, yang tepuk tangan, yang mereka itu bangsa Yaman itu. Betul? Jadi kita rugi sendiri nanti diadu domba sesama anak bangsa. Mending kita mengalah, mending kita dialog saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah dibahas pada video sebelumnya Kiai Haji Aminuddin dari PCNU Demak yang juga masih merupakan mukibin. Tidak ada hujan, tidak ada angin, menyerang PWI LS, menjelek-jelekannya dan memframingnya sebagai organisasi buruk. Kenapa? Karena kecintaan dia kepada Habaib Ba'alwi. Nah, reaksi dari PWI LS itu kan tadi itu saudara sendiri, sesama pribumi Nusantara. Nggak usah gelut lah, nggak usah ribut. Yuk mari kita dialog. Makanya Kiai Haji Syarifuddin itu datang kepada Kiai Haji Aminuddin dari hati ke hati. Bicara dialog, tidak ada itu teriak-teriak persekusi, tanda tangan di atas materai dan lain-lain yang gaya-gaya yang dilakukan dulu oleh Muhyiddin terhadap orang-orang yang mengkritik Habib. Tidak seperti itu, tidak ada. Bahkan dipukuli kalau dulu itu, betul? Setelah dipukuli diancam mau diperkarakan secara hukum, diancam tidak mengulangi lagi, dibuat tanda tangan di atas materai dengan ditekan puluhan orang dalam tekanan psikologis yang menakutkan begitu. PWLS tidak, ya dialog saja karena memang dialog. Dan Kiai Haji Aminuddin pun sebenarnya ya tidak merasakan adanya persekusi, adanya intimidasi, yang ada malah persaudaraan. Dan beliau pun akhirnya menyatakan ya tidak sekeras yang pertama, tetapi sudah memahami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian di balik itu ternyata ada pihak-pihak yang ingin menggoreng isu ini. Isu PWLS mempersekusi Kiai Haji Aminuddin. Isu PWLS menekan dan melecehkan Kiai Haji Aminuddin. Dan isu ini digoreng, diangkat dengan trigger yang kecil, dengan pemantik yang kecil, kan aneh. Masalahnya di mana? Kok bisa tidak terima, bisa demo kepada Kiai Haji Syarifuddin bahwa kiai saya dihina, kiai saya dipersekusi, kiai saya direndahkan dan lain-lain. Di mana? Tidak ada. Itu hanya dibesar-besarkan, di blow up, kemudian dijadikan trending topik lah begitu, dijadikan pokok utama. Padahal permasalahannya apa coba? Tidak ada. Hanya mengatakan bahwa kiai-kiai, orang-orang yang masih membela Habaib Ba'alwi dengan posisi Ba'alwi tidak bisa membuktikan sebagai keturunan Nabi, itu mereka itu dosa. Dikatain berdosa, itu reaksinya kok menghina kiai kami, melecehkan kiai kami, berani mati membela marwah kiai kami. Itu kan berlebihan. Mungkin ini dipolitisasi, digoreng-goreng supaya panas, supaya terjadi perlawanan mukibin yang besar-besaran terhadap para pejuang nasab ini, para PWILS dan para muslimin pribumi Nusantara yang sudah sadar bahwa Habib Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan Sri Kandi dari PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Demak. Secara jujur saya sampaikan bahwa saya menyimak dan secara seksama dari video yang di dalamnya ada ceramah Kiai Syarifuddin dari Tegal pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 jam 10 malam, tempat di Pondok Pesantren Kiai Muharrar Wonosalam Demak. Di hadapan para pengurus PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Demak yang berjumlah kurang lebih 70 orang, termasuk saya sendiri. Isi ceramah beliau Kiai Syarifuddin
mengatakan bahwa sesuai nas Al-Quran, kita diperintahkan untuk menghormati dan memuliakan para leluhur sendiri. Sehingga kalau panjenengan pada waktu itu yang hadir dan yang mendengarkan, dan Gus Dowi lebih memuliakan Habib Ba'alawi ketimbang leluhurnya sendiri, maka itu perbuatan dosa. Secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Kiai Syarifuddin bersifat nasihat untuk dirinya dan siapa saja. Dan selanjutnya saya juga melihat reaksi dari para santri dan para alumni Pondok Pesantren Krasa, yang mana Gus Dowi sendiri adalah pengasuhnya. Nampak melakukan reaksi yang sangat berlebihan, bahkan pengancaman dan persekusi terhadap Kiai Syarifuddin dan putranya yang bernama Mas Robert yang saat ini masih tinggal di Demak. Secara tegas, saya Sri Kandi PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Demak mendukung dan membela sepenuhnya Kiai Syarifuddin dari Tegal, maju terus pantang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini sebenarnya tindakan konyol. Karena apa? Karena dari beberapa survei media nasional itu hampir seluruhnya warga pribumi Muslim Nusantara sudah sadar, sudah tidak mengakui lagi Habib sebagai keturunan Nabi. Maka kasus ini diangkat sebagai simbol untuk mengesankan adanya perlawanan mukibin. Mukibin masih kuat lah begitu. Orang-orang pribumi Nusantara yang masih pro Ba'alawi masih banyak. Jadi ini didesainnya begitu sehingga kelihatannya wah banyak ini yang menolak tesis Kiai Haji Imaduddin. Masih banyak yang pro Habib. Nih contohnya kiai ini, santri ini. Padahal kecil saja. Karena sudah silakan lihat di media-media nasional besar, semua media lah yang membahas tentang Habaib Ba'alawi, tentang tesis Kiai Haji Imaduddin, ya semuanya mendukung. 99% mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin, mendukung perjuangan PWILS, mendukung pencerahan ini bahwa Habib bukanlah keturunan Nabi. Semua mendukung. Maka dimunculkanlah ini seolah-olah mukibinnya itu masih banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja trik ini lucu dan trik ini mudah dipatahkan. Karena di dunia santri pun tidak ada sereaktif itu. Kiainya dinasihati kok reaksinya seperti kiainya dipenjara lah begitu. Itu kan tidak sebanding, kecuali kiainya dikriminalisasi, difitnah, dipenjarakan, kemudian santrinya berdemo ke polsek, ke polda, ke pemerintahan misalnya. Itu baru masuk akal. Tetapi hanya karena dinasihati kiai yang mendukung Ba'alawi berdosa, maka reaksinya sebegitu hebohnya. Ini kan pasti diangkat-angkat dan direkayasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita sebagai warga pribumi Nusantara di luar PWILS tentu saja menertawakan ini semua dan menganggap ini semua lelucon, dibuat-buat dan tidak proporsional. Untuk lebih menegaskan bahwa kiai yang mendukung Habib Ba'alawi menjadi pemujanya pada saat yang sama Habib Ba'alawi tidak bisa membuktikan sebagai keturunan Nabi adalah berdosa, itu firm, benar. Silahkan dibantah lagi dengan pernyataan serupa, dengan dalil-dalil bahwa justru ini tidak berdosa, ini berpahala mendukung Ba'alawi itu, ini dalilnya, bla bla bla. Silahkan. Tetapi sepanjang tidak mengemukakan dalilnya, bahkan sepanjang tidak bisa membantu Ba'alawi menemukan dalil ketersambungan dengan Rasulullah SAW, maka mereka masih dalam posisi berdosa karena tidak punya hujah apa-apa. Begitulah kira-kira cara kita mengambil kesimpulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi reaksi dari para santri itu tidak wajar ya, tidak wajar, tidak sewajarnya dengan pemantik yang begitu kecil, dengan api yang begitu kecil kok kobarannya besar. Kemungkinan ditambah bensin ini, kan begitu logika kita. Hanya karena kiainya disebut berdosa, bahkan tidak dicaci maki loh, disebut berdosa juga dalam dialog, tetapi reaksinya begitu masif. Nah, inilah upaya-upaya membenturkan pribumi dengan pribumi yang harus kita hindari. Kalau memang mereka marah, mereka masif dengan kemarahannya, ya biarkan sajalah. Mungkin itu mereka ingin menunjukkan bahwa yang setuju dengan Habib itu masih banyak, yang pro Ba'alwi itu masih banyak. Tetapi pada kenyataannya ya tidak seperti itu. Habib Ba'alwi sekarang sudah mulai ditinggalkan, mulai tenggelam perlahan-lahan. Silakan dicek di semua survei, di semua media-media, di kolom-kolom komentarnya, di kolom-kolom judul-judulnya dan lain-lain. Semua sudah meredup, diganti dengan orang-orang yang sudah sadar bahwa habaib bukan keturunan Nabi, bahwa habaib selalu mendoktrin hal-hal kesesatan, hal-hal tidak masuk akal, hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Itulah buah daripada dakwah kita selama ini, kegigihan kita dalam menjelaskan polemik nasab ini kepada masyarakat Indonesia, masyarakat muslimin pribumi Nusantara. Alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.